Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Rahayu, NIM 14014190087, nomor presensi 2 dari Rombel C. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran yang menurut saya cocok untuk diterapkan pada materi pembelajaran PPKN SD, yaitu model pembelajaran Inquiry Based Learning. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Inquiry Based Learning itu sendiri. Jadi, Inquiry Based Learning adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi yang sedang dipelajari. Kemudian ada juga sintaks dari Inquiry Based Learning. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Tahap ini merupakan tahap di mana siswa pertama kali untuk diperkenalkan terhadap masyarakat. Kemudian sintaks yang kedua yaitu merumuskan masalah. Perumusan permasalahan ini melingkupi tantangan apa yang harus dicari jawabannya terkait permasalahan yang diangkat. Kemudian yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Di sini guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara hipotesis dari siswa terkait permasalahan yang dibahas bersama. Kemudian sintaks yang keempat yaitu tahap pengumpulan data. Setelah siswa memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan, maka langkah selanjutnya siswa diminta untuk mencari pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Kemudian sintaks yang kelima yaitu menguji hipotesis. Dari data yang terkumpul selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tadi sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Dan sintaks yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan diperoleh setelah seluruh langkah pembuktian telah dilaksanakan. Kesimpulan yang telah didapat bisa selanjutnya dikomunikasikan kepada siswa yang lainnya melalui presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Model pembelajaran Inquiry Based Learning dapat diterapkan pada materi norma, hukum, dan peraturan. Pada materi ini, pendidik memberikan stimulation atau rangsangan kepada peserta didik dengan membawa media berupa gambar atau fenomena berupa norma-norma masyarakat yang baik dan buruk. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi gambar-gambar tersebut dengan mencari tahu permasalahan dan penyelesaian masalahnya sehingga peserta didik dapat menyimpulkan norma yang baik dan norma yang buruk. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Inquiry Based Learning. Nah, teman-teman di sini yang pertama ada kelebihan dari metode Inquiry Based Learning yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Kemudian yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Kemudian yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang kelima yaitu memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Nah, kemudian ada juga kelemahan dari metode Inquiry Based Learning sendiri, yaitu yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Kemudian yang kedua, keadaan kelas kenyataannya memiliki jumlah siswa yang sangat banyak, sehingga metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Dan untuk kelemahan yang terakhir yaitu
Proses dalam metode inquiry terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Nah, itu tadi pembahasan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.